Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai yaumil kiamah kelak. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sangat bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman Islam, sehingga kita sampai hari ke-28 dari bulan mulia Ramadan ini bisa tetap sehat dan menjalankan ibadah serta mengikuti kajian online pagi ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan menyimak tadabbur dari surat Al-Fatihah yang kita pada hari ini sampai pada ayat ke-7 yang berisi tentang jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Menurut sebagian para mufassir, penjelasan yang paling tepat dari ayat ini adalah surat An-Nisa ayat 69, yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Bagi orang-orang yang tersebut di atas, Allah menyediakan bagi mereka nikmat-nikmat yang luar biasa, yang disebutkan di dalam hadis qudsi, yang artinya adalah Allah Ta'ala berfirman, Aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang solih sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Dan ia tidak seperti apa-apa yang tampak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah manusia yang diberi nikmat oleh Allah itu, mari kita kupas bersama kriteria mereka satu persatu. Golongan yang pertama adalah An-Nabiyun atau para nabi. Misi nabi yang paling utama adalah agar manusia menyembah Allah dan menjauhi para taghut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Misi para nabi berikutnya adalah menjadi saksi, pembawa berita gembira, pemberi peringatan untuk memenangkan, menguatkan, dan membesarkan agama, sebagaimana tertera dalam surat Al-Fat ayat 8-9, yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan,
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Misi para nabi yang berikutnya adalah menegakkan keadilan dan menolong agama Allah, sebagaimana dapat kita temui dalam surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya adalah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Dari ayat di atas jelaslah bahwa manusia yang telah diberi nikmat itu adalah para nabi yang bertugas mengalahkan tauhid yang berupa penguasa-penguasa zalim dalam setiap periodenya. Musa dengan Fir'aunnya, Ibrahim dengan Namrudnya, Muhammad dengan Abu Jahalnya. Semua itu untuk menguatkan dan memenangkan agama Allah, agar kesejahteraan dan keadilan yang merupakan rahmat Allah merata di seluruh alam, agar manusia tidak menjadi budak dan bahan eksploitasi dari manusia atau bangsa lain. Disinilah peran dari para nabi membangun ideologi dan mengubahnya menjadi kepercayaan. Mereka berasal dari masa manusia dan memimpin masa untuk melaksanakan perubahan. Sesudah generasi para nabi, maka orang-orang mukminlah yang harus meneruskan perjuangan mereka, yaitu para mukmin yang ingin mendapat kenikmatan seperti mereka. Dalam sejarah Al-Quran dikisahkan bahwa mengemban misi tersebut tidak mudah, pasti akan selalu bertentangan dengan lawan-lawan yang tidak selaras. Sebab tugas para nabi adalah membangun masyarakat baru dengan peradaban baru yang humanis dan religius. Oleh sebab itu, setiap nabi memiliki musuh-musuh seperti malak atau pemuka masyarakat, ulil ba'si, golongan militer, mutrofin, golongan kaya atau elit ekonomi, ruhbaniyah, penguasa ruhani, dan juga ulama yang korup dan toghut atau tirani. Mereka menjadi musuh para nabi dan pengikutnya, serta menghalangi terbentuknya masyarakat baru berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu, seorang yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang mengikuti para nabi dalam tugas sucinya sebagai pembebas manusia dari kemusyrikan, penjajah, kebodohan, dan kemiskinan yang mencekik leher mereka, karena segala kekayaan Allah tidak dimanfaatkan bagi umat manusia. Golongan yang kedua, dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri nikmat atas mereka adalah as-siddiqin. Menurut Allamah Muhammad Ar-Razi Fakhruddin dalam tafsirnya Tafsir Fakhrur Razi, yang dimaksud dengan as-siddiqin adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum nubuwah maupun sesudah nubuwah. Kalau kita lihat dari segi bahasa, as-siddiqin berarti orang-orang yang sesuai perkataannya dengan amalnya. Al-Quran menggunakannya untuk kriteria-kriteria sebagai berikut. Orang yang beriman, pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya
Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Yang kedua adalah untuk para muhajirin yang berjuang menolong agama Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Hasyr ayat 8, yang artinya, juga bagi fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka, karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. As-Siddiqin menurut ayat ini adalah orang-orang yang merealisasikan imannya dengan berhijrah untuk mewujudkan kekuatan Islam dan menghindar dari penguasa tirani. Mereka adalah orang-orang yang benar imannya atau as-siddiqin. Ketiga adalah orang yang benar-benar beriman dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 18-19, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka, dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni neraka-neraka. Golongan ketiga, orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka adalah para syuhada. Diartikan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, makna dari syahid fisabilillah adalah dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan ia berkata, seorang laki-laki yang berperang karena harta rampasan perang, seorang laki-laki yang berperang agar dipuji, dan seorang laki-laki berperang agar dilihat kedudukannya, agar jadi masyhur. Maka siapakah yang di jalan Allah? Rasulullah bersabda, orang yang berperang agar kalimat Allah itu yang tertinggi, maka itulah fisabilillah. Dari hadis ini tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan syuhada adalah orang yang mati terbunuh di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran Islam dan menjadikan agama Islam tertinggi, karena ia memiliki syariah yang sempurna dari Sang Pencipta, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik benci. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis dikatakan, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, ditunjukkan kepadaku 3 kelompok yang mula-mula masuk surga. Adalah syahid, orang yang menjaga diri dari yang haram, dan hamba yang memperbagus ibadahnya kepada Allah, dan menasihati keluarga dan keturunannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain yang dikutip oleh Dr. Ali Syariati dalam bukunya Kemuliaan Mati Syahid, Rasulullah SAW bersabda, di atas setiap kebajikan ada kebajikan lain, hingga seseorang terbunuh di jalan Allah. Maka jika ia terbunuh di jalan Allah, maka tiada lagi kebajikan lain di atasnya. Karena derajat syahid yang tinggi, maka dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan kenikmatan yang mereka dapatkan adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Menurut Dr. Ali Syariati dalam bukunya Kemuliaan Mati Syahid bukanlah kematian yang ditimbulkan oleh pihak musuh kepada para pejuang kita, melainkan kematian yang dikehendaki oleh para pejuang kita, dipilih dengan segala logika, penalaran, kecerdasan, pengetahuan, kesadaran, dan kewaspadaan yang dimiliki manusia. Orang mati syahid melemparkan sifat dirinya yang lebih rendah ke kobaran api cinta dan keyakinan, sehingga menjelma menjadi sifat yang terang lagi mulia. Karena itulah seorang syahid tidak perlu disucikan, dikafani, tidak dihisab di hari kiamat. Seorang syahid telah membersihkan kesalahan dan dosanya sebelum mati dan kini bangkit untuk mempersembahkan persaksian. Mati syahid bukanlah sarana melainkan tujuan. Ia merupakan kemurnian, ia merupakan penuntasan tugas. Mati syahid itu sendiri merupakan jalan tengah menuju puncak tertinggi, derajat kemanusiaan tertinggi, dan ia adalah kebudayaan. Mengikuti jalan syuhada berarti mereka selalu terlibat aktif dan peka melihat kondisi umat dan dinul Islam dalam posisi bagaimana, apakah menang atau tertindas. Sebab di kalangan para pejuang hanya ada dua pilihan, yaitu Aish kariman au mut syahidan, yang artinya hidup mulia atau mati syahid. Tidak boleh acuh terhadap perkembangan dakwah dan agama. Demikian kami sampaikan Tadabbur Al-Quran surat surat Al-Fatihah ayat 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.